ketua kelas. Ya Bu, saya di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Saya presentasi terlebih dahulu ya. Ya. Adam, Hadir Bu. Febri, Hadir Bu. Farhan, Hadir. Tito, Hadir. Brenda, Hadir. Vina, hadir. Baik, masih semua ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai tes deskripsi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ada pertanyaan dan sekaligus untuk ice breaking dan agar kalian semua fokus. Nanti saya akan memberikan pertanyaan, saya akan menunjukkan tempat atau benda dan nanti kalian per anak itu harus menjawab ciri-ciri dari apa yang saya ceritakan tadi. Misalnya saya akan menyebutkan kata gunung, nah nanti kalian per anak itu harus menyebutkan ciri-ciri dari gunung tersebut. Misal gunung itu tinggi, kemudian selanjutnya gunung itu besar, kemudian gunung itu ada hutannya, nah seperti itu. Nah nanti setiap anak harus menjawab berbeda, tidak boleh sama. Apakah paham semuanya? Saya mulai ya. Saya akan menyebutkan kalian mau tebak hewan atau apa? Hewan. Ya. Ikan. Dimulai dari belakang. Air. Oh, di air maksudnya. Sebenarnya bernafas dari insang. Asin. Bertelur. Enak dimakan. Ya, lagi ya, satu lagi. Pantai. Mulai dari sini. Air. Pasir putih. Ombak. Sejuk. Angin. Kapal. Ya, betul. Apakah sudah fokus semuanya? Pertanyaannya itu akan berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai teks deskripsi. Apakah sebelumnya kalian pernah mendengar kalimat teks deskripsi? Nah. Tes deskripsi ini sama dengan ciri-ciri. Kayak misal tadi yang sudah disebutkan, kalau ikan itu asin, nah kalau ikan itu enak dimakan dan ikan bernafas dengan lisan, nah seperti itu. Itu merupakan salah satu tes deskripsi, namun belum secara lengkap bisa disebut dengan tes deskripsi. Selanjutnya, kalian apakah pernah berpergian atau ke suatu tempat wisata? Nah, coba salah satu siswa untuk menceritakan kemana dan juga kapan dan di sana kalian tidak apa saja. Siapa yang akan menceritakan? Ya, Mbak Vina. Saya pergi ke Dieng. Kapan? Dan di Dieng itu ada apa saja? Saya di bawah sini pada tahun lalu. Ada asap. Asal. Oh iya. Ada asap dari kawahnya itu. Ya. Ada lagi? Coba. Yang binatang di lokal. Bagaimana di sana? Banyak tiba-tiba ada kerang dan juga tiba-tiba sapi. Baik. Baik, selanjutnya saya kan sudah share di grup. Itu ada buku ajar. Silakan kalian buka buku ajar tersebut.
Anak sama aku. Bab pertama, tes jelajah Nusantara. Gambar orang selfie. Keberapa? Tahun. Gambar anak sedang mengamati buku. Oh iya. Di situ kan ada tulisan jelajah Nusantara. Nah, ketika kalian mendengar jelajah Nusantara, itu apa yang kalian pikirkan tentang jelajah Nusantara? Piknik. Seperti bermain Tajikun. diri. Betul. Untuk lebih jelasnya mengenai tes diskusi tersebut, baik selanjutnya agar kalian lebih jelas tentang teks deskripsi, saya akan menampilkan video YouTube mengenai tes deskripsi. Silakan kalian untuk fokus dengan video tersebut dan nantinya saya akan memberikan pertanyaan mengenai video tersebut. Teks deskripsi materi jenuh membaca keras. Teks deskripsi materi tadi serta tujuan bersama tema Bercerita tentang Reno dan Rina. Kalian ingat-ingat ya? mohon perhatian penumpang pesawat Kalimantan dengan tujuan Banjarmasin harus naik ke pesawat. Aku berangkat dulu ya Rina. Iya, hati-hati. Kalau sudah sampai, jangan lupa kasih kabar ya. Iya, pasti Rena. Selamat tinggal Rena. Dadah. Jangan-jangan ini surat dari Rena. Jadi tak sabar untuk membacanya. Hai Rena, apa kabar? Semoga kamu sekeluarga baik-baik saja bukan? Aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku tinggal di Banjarmasin. Banjarmasin dikenal dengan kota seribu sungai. Aku pun sering menaiki kapal yang disediakan untuk melihat aktivitas masyarakat dan keunikan rumah penduduk kota Banjarmasin yang berada di pinggiran sungai. Di sana menjadi pusat masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti berkesenian maupun berolahraga yang menjadi destinasi wisata kota Banjarmasin. Aku juga sering belajar bernyanyi dan bermain musik di tempat. Nah, itu dia video yang tentang tes deskripsi. Kemudian saya akan bertanya, isi dari video tersebut menceritakan tentang tes deskripsi apa? Di Banjarmasin itu ada apa saja? Nah, betul sekali. Ya, ini video ini menceritakan tentang Reno yang pergi ke Banjarmasin dan sedang menceritakan tentang apa saja yang ada di Banjarmasin itu kepada Rena. Di Banjarmasin itu terdapat masjid, kemudian terdapat destinasi wisata yang beragam. Nah, ini tuh merupakan tes deskripsi yang lengkap karena berarti kalian sudah bisa memahami kan apa itu tes deskripsi. Baik, saya akan menjelaskan dengan lengkap. Tes deskripsi ini adalah suatu teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, bukan hanya objek tapi tadi bisa tempat, kemudian bisa hewan, bisa benda atau peristiwa yang digambarkan secara rinci dan juga jelas, sehingga pendengar atau pembaca itu bisa merasakan, kemudian bisa mendengar dan juga bisa melihat tentang apa yang diceritakan tersebut. Dan juga tes deskripsi ini harus jelas karena tes deskripsi itu harus ada identifikasi di mana kita itu harus menjelaskan secara rinci apa dulu yang akan dideskripsikan. Seperti tadi Reno itu kan akan mendeskripsikan tentang Banjarmasin. Nah,
bagian deskripsi bagian ini tadi yang Reno menjelaskan tentang di Banjarmasin ini ada masjid, kemudian ada destinasi wisata. Nah, itu termasuk deskripsi bagian. Kemudian penutup itu kesimpulan dari semua yang diceritakan oleh Reno itu. Selanjutnya saya akan membagi beberapa kelompok terdiri dari 3 orang. Silakan kalian berkelompok. Nah, nanti saya akan memberikan pertanyaan, kemudian kalian akan berdiskusi, dan setelah berdiskusi nanti kalian akan mempresentasikan hasilnya ke depan. Pertanyaannya itu berhubungan dengan video yang tadi ya, biar kalian lebih mengenal deskripsi, yaitu kalian mencari makna tersurat dan juga tersirat pada video yang tadi telah kalian tonton. Silakan. Apakah kalian sudah mengetahui apa yang sudah terjadi? Apakah kalian sudah paham apa yang saya sampaikan? Yaitu pertanyaannya itu apa makna pada video tadi yang kalian tonton, kemudian apa manfaatnya, gitu loh, manfaat Reno mengapa mendeskripsikan Banjarmasin tersebut. Silakan kalian tulis. Oh, sudah ada. Baik, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Saya akan memanggil salah satu kelompok untuk melanjutkan. Kelompoknya Mas Farhan, silakan menyampaikan. Manfaat deskripsi, kenapa Reno itu mendeskripsikan itu dengan kebudayaan Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kristianto dan rekan saya Veronica Bastian. Nah, kami akan menyampaikan tadi kenapa Reno manfaat itu menyampaikan informasi atau deskripsi tentang suatu tempat yaitu Banjarmasin. Yang pertama karena menjelaskan apa saja yang ada di Banjarmasin, kemudian memberikan informasi kejelasan supaya si mitra tutur lawan bicara itu tahu tentang suatu apa apa saja yang ada di sana. Seperti misalnya tadi ada masjid, kemudian ada jalan dan objek-objek lainnya yang ada di kota Banjarmasin. Terus mau nambahin juga kalau Banjarmasin itu kota yang unik karena banyak sungai dan mau pergi-pergi itu harus pakai kapal. Iya. Nah, itu mungkin yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan atau masukan? Apakah ada yang ingin bertanya?
Tidak, terima kasih. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak benar ya. Jadi waktu dari video itu Retno akan memberitahu tentang keadaan di Banjarmasin tersebut dengan Elena. Selanjutnya silakan kalian buka yang sudah saya share, yaitu soal LKPD. Silakan kalian buka dan jawab soal. Sebelum menjawab soal itu nanti ada bacaan mengenai keindahan Borobudur. Apakah sudah ketemu? Nah, sebelum kalian menjawab soal di bawah itu, kalian baca tentang keindahan Borobudur dengan cermat. Silakan saya beri waktu 10 menit untuk membaca. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, silakan salah satu siswa untuk membaca soal nomor 1. Mbak Febri, silakan coba. Nomor 1, apakah benar tujuan dari teks deskripsi di atas untuk mendeskripsikan keindahan Candi Borobudur? Jawabannya? Teks itu mendeskripsikan tentang Candi Borobudur karena sudah jelas dengan judulnya sendiri, yaitu keindahan tentang Candi Borobudur. Kemudian isinya juga mendeskripsikan seperti suasana di Candi Borobudur, kemudian bangunannya, dan juga mengenai bentuk dari Candi Borobudur itu sendiri. Kemudian pertanyaan kedua, silakan Yudan. Setelah membaca teks deskripsi di atas, apakah benar membaca seolah-olah bisa melihat keindahan Candi Borobudur? Benar atau salah? Benar, karena teks deskripsi tersebut itu sudah lengkap. Yang pertama itu di paragraf pertama itu merupakan identifikasi, yaitu mengenai Candi Borobudur. Coba kalian baca pada paragraf pertama sedikit saja. Silakan Mas Adam. Peredaran Candi Borobudur Magelang. Candi Borobudur adalah salah satu tempat wisata paling terkenal di Magelang, Jawa Tengah, bahkan seluruh Indonesia. Candi ini adalah candi Buddha terbesar yang dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Sailendra. Tidak hanya megah, Candi Borobudur juga memiliki sejarah yang sangat tinggi. Itulah mengapa candi ini menjadi salah satu warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Nah, benar, itu merupakan bagian dari identifikasi, yaitu memperkenalkan Candi Borobudur. Candi Borobudur itu merupakan candi yang terkenal di Kota Magelang. Kemudian struktur yang kedua itu ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini deskripsi bagian itu menjelaskan tentang apa saja yang ada di Candi Borobudur tersebut. Yang ada di paragraf selanjutnya. Silakan untuk Mbak Febri baca sedikit saja. Candi Borobudur terdiri dari 10 tingkat yang berbentuk seperti piramida bertingkat. Bangunannya dihiasi dengan ribuan relief yang dipahat dengan sangat indah di titik candi.
Relief ini menceritakan ajaran Buddha, kehidupan masyarakat pada masa itu, dan perjalanan menuju pencerahan. Saat berjalan di setiap tingkatnya, kita akan merasa seperti sedang membaca buku cerita dalam bentuk gambar. Di puncaknya ada stupa utama yang dikelilingi oleh 72 stupa kecil dengan patung Buddha di dalamnya. Nah, betul ya, itu merupakan deskripsi bagian mengenai Candi Borobudur. Kemudian yang ketiga itu ada kesimpulan. Kesimpulannya silakan kita untuk membaca. Candi Borobudur bukan hanya tempat untuk berwisata, tetapi juga tempat untuk belajar sejarah, budaya, dan seni. Dengan suasana yang tenang, juga dan penuh dengan sejarah, Candi Borobudur menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Madura. Pengalaman mengunjungi ini akan menjadi kenangan kita yang tidak akan terlupakan. Baik, itu merupakan kesimpulan ya dari teks deskripsi. Jadi soal nomor 2 tersebut jawabannya benar karena struktur dari teks deskripsi tersebut sudah lengkap. Jadi sudah jelas dalam mendeskripsikan suatu tempat. Kemudian soal nomor 3, siapa yang mau membaca? Kamu. Soal nomor 3. Iya. Manakah gambar ini yang merupakan Candi Borobudur? Yang mana? A. Kenapa? Karena candi ini lebih mirip di candi yang lain. Mirip Dengan Candi Borobudur. dari segi apanya? Dari Dari patung, terus batu ukirannya sama ada seperti patung Buddha itu. Nah, betul sekali. Berarti sudah menandakan bahwa teks deskripsi tersebut sudah lengkap dan juga sudah memberikan bagian-bagian dari Candi Borobudur tersebut secara rinci dan juga secara jelas, sehingga kami semua bisa seolah-olah melihat dan juga seolah-olah mendengar atau merasakan apa yang ada di Candi Borobudur tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang tahu pengertian dari teks deskripsi yang sudah saya jelaskan tadi? Kesimpulannya apa Mbak Glenn? Deskripsi adalah gambaran mengenai suatu objek atau benda atau peristiwa yang digambarkan secara rinci dengan menggunakan penglihatan pendengaran perasa peraba sehingga pembaca dapat seolah merasakan objek yang digambarkan. Nah, benar ya. Semuanya sudah paham kan? Ya, teks deskripsi ini harus secara rinci dan jelas sehingga bisa disebut dengan teks deskripsi. Kemudian strukturnya juga tadi sudah saya jelaskan, itu ada identifikasi, kemudian ada deskripsi bagian, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian kita akan belajar membuat teks deskripsi sendiri. Mungkin itu saja.